teman-teman, selamat datang di channel baru kami. Ini channel perdana kami yang akan mengupas tentang segala macam hal tentang hobi dan kesenangan manusia. Ya, ini hari ini kita mau ke tempat teman kita namanya Mas Muklas di daerah Sukoharjo Kota nanti ya. Nah, ini di daerah Sukoharjo. Kita akan mengupas hobinya Mas Muklas. Dan ini yang jelas ini hobi yang semua orang suka juga. Ini hobi tentang burung. Nah, nanti kita mau lihat burungnya itu bagaimana, hobi tentang burung. Soalnya saya sendiri sama rekan saya ini belum begitu ngerti masalah hobi burung. Makanya nanti kita ke sana, kita tanya-tanya, kita kulik-kulik. Nah, tentang hobi burung ini bagaimana memulainya dan gimana tentang prospeknya. Nanti silahkan disimak video perjalanan kita ke sana. Sebelumnya boleh ditekan subscribe dulu ya guys. Nah, subscribe dulu, like dan komen, nanti kasih masukan hobi apa yang nantinya episode berikutnya akan kita ulas. Oke, sampai ketemu di sana. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke tempatnya Om Muklas. Jadi beliau ini adalah penghobi burung yang tadi saya ceritakan di awal di perjalanan. Dan beliau ini lebih dikenal sebagai Om Cilnas Wisancoko. Jadi kalau teman-teman di sini itu banyak penggemar burung, khususnya di Solo dan di Jawa Tengah, itu pasti sudah biasa dengan nama Cilnas Wisancoko, tapi aslinya Mas Muklas. Nah, beliau ini adalah istilahnya bisa dibilang sebagai penghobi kenari, tapi penghobi yang serius ya Om. Nah, itu nanti kita akan tanya jawab tentang masalah hobi kenari ini, bagaimana awal mulanya Om Muklas kok bisa tertarik dengan hobi kenari ini Om. Terima kasih waktunya Mas. Sebenarnya ya hobi kenari ini awal mulanya karena senang dengan kicauan burung. Dari burung yang istilahnya kecil, mungil tapi suaranya merdu. Dari berawal itu saya mengoleksi burung yang size-nya kecil, mungkin yang di bahasa awam disebut lokal. Dan dari situlah saya mulai menggemari untuk kenari ini. Itu kita ini kan terus terang kan awam. Nah, itu untuk memulai hobi kenari, apakah kita itu harus membeli kenari itu yang sebaiknya yang bagaimana, atau cara yang bagaimana biar kita itu untuk berhobi di kenari itu juga baik gitu. Mengawalinya itu. Untuk mengawalinya ya boleh saya kelompokkan dulu ya Mas ya. Kelompok kenari itu kalau pengen masuk ya ada 4 kategori. Dalam arti 4 kategori, yang pertama itu kategori postur atau model dari bentuk tubuh kenari itu sendiri. Fashion istilahnya, dia pengagum untuk postur, karena kenari itu kan jenisnya banyak dan jika disilangkan itu bisa menghasilkan beberapa bentuk postur yang menurut orang itu bagus, unik. Terus untuk yang kedua yaitu lomba. Jadi kalau orang gemar dengan perlombaan atau kompetisi, nah disitulah dia harus memahami kriteria kenari yang dilombakan itu apa. Misalkan kerajinan bunyinya, terus yang kedua mungkin volumenya, terus panjang lagunya dia membawakan, terus yang keempat gaya dia membawakan. Itu nanti untuk yang
kriteria kedua yang disebut lomba. Terus yang ketiga itu ternak. Jadi misalkan hobi kenari itu karena senang menangkarkan atau membudidaya, dia bisa mengawali dengan ternak. Mungkin penjodohan antara jantan dan betina hingga bertelur atau beranak pinak. Terus yang keempat, bisnis atau jual beli. Intinya itu bisa diawali justru yang terakhir inilah yang misalnya orang mau melakukan hobi biasanya ada kaitannya dengan materi yang istilahnya mungkin pas-pasan tapi senang, ya bisa diawali dari ini. Mungkin hanya beli kenari kecil atau lokal itu seharga 250 atau 350, tapi kok bisa laku 750 misalkan. Nah, dari situ ya, dari situ bisa senang. Itu banyak juga teman-teman itu yang pertama kali untuk berhobi kenari itu kan kadang juga, wah ini aku harus mulai dari mana. Kadang ya itu tergantung orientasi juga ya Om. Mau ikut lomba, mau ikut untuk hobi, fashion dan lain sebagainya, atau ternak. Lah itu kadang-kadang bingungnya itu untuk memulai itu ya biasa Om, masalah ekonomi. Mau pilih yang murah dulu atau pilih yang mahal. Lah itu biasanya itu masih ada perdebatan di situ Om. Atau yang bagus sekalian. Nah, sedangkan untuk mengenali yang bagus sekalian kan kalau yang awam kan belum tahu Om. Nah itu kadang bisa berbagi pengalamannya gimana Om? Ya kembali lagi dari awal ya masih yang saya bagi 4 tadi, yang namanya postur, terus lomba, ternak, sama jual beli. Nah itu untuk kriteria kenari itu bagus bagaimana? Dengan dia mengawali berjual beli secara tidak langsung, dia kan ada praktek untuk berpengalaman langsung mengenai kenari. Oh kenari yang saya beli ini kok warnanya seperti ini, karakternya seperti ini, ukurannya segini, kok gayanya begini. Nah istilah bahasa Inggrisnya itu learning by doing Mas. Nah itu, jadi ya bisa diawali dari itu dulu. Soal dia mau mengenal nanti di dunia lomba atau gantangan, ini nanti beda lagi Mas kriterianya. Tapi beda lagi. Kalau di postur kan jelas tergantung privasi masing-masing. Dia suka postur yang bagaimana, yang istilahnya seperti bulan sabit, atau yang dia itu istilahnya berdiri gagah tapi dengan gaya yang gila-gilo, atau dengan yang gondoknya besar, atau yang ekornya itu ngawet. Lah macam-macam nanti istilahnya untuk di fashion gaya itu macam-macam. Kalau orang sudah menyukai di gaya ini, nanti secara tidak langsung dia nanti belajar di warna dan suaranya. Oh warnanya bagus kalau polos atau kombinasi terang atau gelap, seperti itu. Tapi nanti kalau masalah bunyinya yang baik seperti apa, rata-rata kenari itu sudah mempunyai bahan suara yang bagus. Semua kenari istilahnya kalau di para penghobi kenari ya, kenari itu indah karena suaranya yang ya itulah istilahnya suaranya merdu gitu. Jadi bisa diawali dari jual beli, learning by doing. Nanti dia bisa belajar langsung. Oh suaranya seperti ini, oh cengkoknya begini, oh volumenya kok yang dikatakan sedang atau keras itu seperti apa. Dengan learning by doing, dengan dia berjual beli, berarti kan dia belajar secara langsung tidak cuma satu jenis kenari. Yang saya maksud dijual beli kan seperti itu. Ini saya kok beli yang suaranya begini, nanti laku kok mesti ada cita-cita lain. Oh kemarin saya sudah punya yang volumenya begini, lagunya seperti ini, saya tak beli yang berikutnya. Ya itu ternyata kok menguntungkan. Nah ini yang dialami oleh Om Muklas itu juga seperti itu teman-teman. Jadi pertama kali cinta dan ternyata dikembangbiakkan. Teman-teman yang baru mulai dan berdomisili di Solo, ini kita di Sukoharjo, jadi rumahnya Om Muklas ini Sukoharjo. Beliau ini juga menernakkan kenari-kenari yang ya teman-teman tahu sendiri lah. Kualitasnya ini sudah ada tropi-tropi di sini. Ini baru sebagian ya ini. Ini baru sebagian, itu masih berdus-dus di belakang itu masih banyak. Banyak sekali.
Nah, teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang kenari tentang sama Omuklas. Nanti bisa kita kasih nomor di sini ya. Ya. Nanti bisa muncul nomor di sini, nomornya Omuklas. Nanti kalau mau menghubungi atau untuk belajar burung-burung kenari itu bisa menghubungi Omuklas. Om, kita mau tanya ini lagi. Untuk kemarin itu saya pernah dengar itu ada istilah Yorkshire. Yorkshire itu seperti apa dan itu tingkatan-tingkatannya itu seperti apa aja? Ya gini ya Mas, kalau dunia kenari itu sebenarnya ya jenis sama size-nya itu banyak sekali. Ya memang makanya agak rumit juga untuk mengenal kenari memang. Tidak seperti kalau murai kan warnanya ya seperti itu, cucak hijau ya seperti itu, mudah istilahnya untuk masuk di dua jenis burung tadi kayak murai atau cucak hijau itu kan warnanya cuma seperti itu. Nah kalau di kenari itu bukan hanya warna, Mas. Mereka kalau warna ya ada yang cerah, kuning atau oranye atau putih. Nanti kalau yang gelap ya ada yang istilahnya star blue atau abu-abu atau hijau. Nah tapi kalau untuk jenisnya sendiri, Yorkshire itu ibaratnya size yang paling besar. Size yang paling besar dari dunia kenari itu Yorkshire. Dan itu murni asli ibaratnya dari Eropa. Eropa itu baik mau Belanda, Portugal, Itali, Jerman, Belgia, Inggris juga, dan itu Belanda dan sebagainya itu Eropa itu Yorkshire murni dari sana. Dan perlu diketahui bahwasanya Yorkshire itu bukan murni habitat asli. Dalam artian itu rekayasa genetika. Dibikin itu ya. Dari beberapa jenis kenari disilangkan, istilah mudahnya itu kadang gini. Silangan lebih dari 3, 4, 5 darah jenis kenari. Nah itulah yang jadinya Yorkshire. Kalau yang di kita di Indonesia itu kan biasanya kalau kecil itu disebut lokal, terus agak besar sedikit nanti disebut loper, nanti agak naik sedikit lagi disebut AF, terus naik lagi disebut F1, F2, F3, F4, F5 dan selanjutnya. Nah F itu kan filial. Sebenarnya filial itu misalkan Yorkshire dikawinkan dengan kenari jenis lokal, loper maupun AF, itu hasil anaknya disebut F1 Yorkshire atau F1 YS. Dan begitu juga kalau Yorkshire dikawinkan dengan F1 YS, nanti anaknya F2 YS. Dan seterusnya kalau dikawinkan dengan Yorkshire kawinkan F2 YS, nanti anaknya F3 YS. Dan itu seperti itu urutannya. Jadi seri F itu filial, singkatan dari filial atau turunan. Jadi bukan ukuran. Banyak dari kita itu yang salah kaprah memahami kalau seri F itu pokoknya besar size-nya. Belum tentu. Nah, karena ini dengarkan teman-teman. Karena seri F itu yang size-nya sama atau bahkan lebih kecil dari AF itu ya ada. Itu peternak lebih paham biasanya. Karena intinya kejujuran filial itu yang pegang peternak. Tapi kalau peternaknya jujur ke pembeli pertama, misalnya jenengan pembeli pertama jujur, Om ini apa? Oh ini F1, jenengan tahu ini F1. Tapi begitu tergoda karena jenengan tidak kenal saya selaku peternak, kenal sama masnya dan tertarik dengan burungnya. Padahal kalau patokan ukur F1 ini besarnya misalkan seukuran YSL. YSL itu maksudnya Yorkshire impor dari Eropa, disilangkan di sini. Yorkshire sama Yorkshire itu menghasilkan anak disebut YSL atau Yorkshire lokal. Nah, karena size-nya segitu, jenengan bisa curang. Meskipun saya sudah jujur ke jenengan, kok gede men to Mas iki manuk apa? Ini burung apa? Ini Yorkshire. Padahal itu hasil silangan. Hasil silangan. Nah, kalau filial padahal saya bilang ke dia ini F1. Tapi karena size-nya dan jenengan ibaratnya terhipnotis dengan besarnya burung, oh iya, jenengan jual ke sini Yorkshire.
Lah, meskipun saya jujur jenengan bisa ketipu karena jenengan tidak kenal saya. Nggak langsung Ke sama saya. peternaknya langsung Nah, gitu, teman-teman. makanya di dalam dunia penangkaran itu peternak biasanya menandai kakinya dengan gelang atau ring. Kalau untuk sertifikat gitu enggak ada ya Om? Untuk sertifikat belum. Untuk kenari yang penting itu dari peternaknya ada ringnya. Nah, itu sebenarnya ring itu hanya untuk penanda si peternak ini silangan dari apa sama apa, karena jenis kenari kan banyak sekali Mas. Nah, makanya ini jenis kenari, misalkan ada yang jenis kecil itu yang kayak bulan sabit, Scott Fancy, terus ada yang kecil tapi pundaknya agak lebar dan bungkuk, ada yang bilang Iboso atau Belgi Boso lah, itu disilangkan lah, nanti hasilnya seperti ini, nanti larinya ke postur lagi. Nah, kunci pertama sebenarnya ya di breeding atau peternaknya. Tapi peternak jujur pun nanti belum tentu sampai ke buyer yang berikutnya jujur. Meskipun dibayar pertama jenengan jujur karena ke teman, mungkin jenengan juga dapatnya jujur F1. Tapi begitu jenengan dikejar sama masnya yang lain, Mungkin saya bisa. karena keuntungannya berlipat. Karena di dunia kenari kalau kita mau membicarakan bisnis, harga sangat-sangat luas. Baik ibaratnya dari harga ratusan ribu sampai ke jutaan, bahkan puluhan ke ratusan juta. Kalau ini Om, untuk jenisnya kenari itu ada berapa jenis kenari Om? Ya kalau untuk jenis nama atau filial itu aja. Jadi kalau jenis nama kenari, baiknya kayak seperti yang saya sebutkan tadi, ada Gloucester, ada Scott Fancy, itu untuk zaman sekarang tidak sulit. Orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang itu kan bisa dengan mudah searching ke Google. Nah itu nanti ada. Kalau saya dengar tuh ada yang dari Belgia, Portugal, itu seperti apa itu? Oh ya, kalau untuk Yorkshire itu kan dari Eropa. Ya. Dan dari Eropa itu mereka kebetulan itu punya kesepakatan bersama, baik itu dari Italia, mau Jerman, mau Belanda, atau bahkan dari katakanlah yang jadi gacoan saya itu Portugal, itu mereka punya keseragaman warna ring. Bukan kode, kalau tiap negara ada kodenya sendiri nanti. Oh iya. Ada warna ring itu mereka sepakat untuk tahun pengeluaran atau tahun waktu kenari itu dibreedingkan atau diternakkan. Itu sedunia atau cuma Indonesia? Eropa. Kesepakatan Eropa. Kesepakatan Eropa yang saya bilang untuk kita membicarakan Yorkshire. Ya. Nah, Yorkshire itu nanti di Eropa itu ada kesepakatan warna ring. Jadi misalkan contoh aja untuk warna ring tahun 2017 itu mereka sepakat pakai warna biru. Nanti di tahun 2018 mereka sepakat pakai warna merah. Terus di tahun 2019 mereka sepakat pakai warna hitam. Nah, kalau untuk tahun 2020 ini kan mungkin mereka sana baru produksi, dan warnanya apa nanti kita belum tahu. Ya, bisa seperti itu. Oh ya Om, ini begini Om. Ini kita sedikit mengupas tentang gacoknya jenengan, yaitu Wisancoko ya, yang dikenal kan ini Yorkshire juara. Nah itu ini maskotnya Om. Jadi jenengan itu dapat Wisancoko ini, ya ini burungnya kan yang ini. Nah ini itu bagaimana prosesnya Om? Apakah jenengan itu beli di pasar terus dapat yang bagus, terus jenengan openi jadi juara ini, atau bagaimana Om? Nah itu kan kita penasaran gimana sih? Ya, gini ya Mas ya. Kalau di dunia burung, maksudnya dalam arti dunia lomba kenari lah, jenengan-jenengan bisa buka di akun FB saya dengan akun FB nama Cilnas Wisancoko. Ya, nanti di bawah akun FB Cilnas Wisancoko itu nanti jenengan bisa buka wall saya, sejarah Wisancoko itu prestasinya seperti apa, di situ ada semua. Tapi banyak orang mengenal hanya waktu dia juara. Nah itu karena ya memang diupload di FB kan yang kita pas juaranya. Nah tapi untuk suka dukanya sebenarnya ya banyak, termasuk saya pertama mengenal Yorkshire itu bukan hanya Wisancoko, ibaratnya dari
dari 2 kali saya membeli Yorkshire, itu yang pertama gagal atau bisa dikatakan buat pengalaman hidup saya harus melewati tertipu dengan tertipu juga untuk awal-awal karena ini kalau saya bilang master tertipu. Banyak sekali pengalamannya. Ya sebenarnya kalau master sih enggak, saya sebenarnya juga pemula karena ada lebih yang senior di dunia kenari selain saya, dan saya menghormati betul orang-orang senior saya yang lebih lama mendalami kenari. Jadi kalau membicarakan Wisan Joko ini memang bisa dikatakan menurut para penggemar kenari ini bisa dikatakanlah puncak kesuksesan saya itu di Yorkshire. Karena untuk jenis Yorkshire sendiri, Mas sendiri kan sudah tahu kalau itu dari Eropa. Iklimnya saja sudah berbeda. Dari 4 musim, sini cuma 2 musim. Berarti kan kunci pertama itu kita mengadaptasikan iklimnya untuk bisa adaptasi dengan tropis. Itu tantangan tersendiri. Terus yang kedua makanan. Makanan kan kita nggak mungkin untuk impor terus, kecuali ya kalau kita punya uang banyak ya monggo. Tapi kan logikanya gini, iklim yang berbeda, makanan yang berbeda itu kan tetap bermasalah. Nah, buat catatan buat teman-teman ini, tadi ternyata Muklas ini tidak belinya juga bukan sembarangan gitu Om. Jadi belinya juga di tempat yang terpercaya, importir kenari, dan itu juga dari luar negeri dan memang dari Portugal itu teman-teman, jadi asli dari sana. Nah ini kan buat catatan buat kita juga Om. Jadi kalau kita memulai hobi itu sebaiknya kita beli yang di tempat yang orang yang terpercaya. Satu antaranya adalah seperti peternak seperti Om Muklis. Yang kedua temen, kalau temen ini juga teman-teman harus tahu karakternya temannya dulu otomatis. Teman yang bisa dipercaya loh. Yang bisa dipercaya, kalau nggak bisa dipercaya jangan. Soalnya kadang temen itu kadang kalau minjem duit malah nggak balik itu. Nah itu harus teman-teman catat dulu, karena strain dari kenari itu kan juga penting, Om. Nah itu catatan dari saya, mungkin Om Muklis bisa menjelaskan lagi di episode berikutnya bahwa perjalanan si Wisan Joko ini bagaimana menemukan kenari ini adalah dari strain luar Yorkshire, bisa diadaptasikan di Indonesia dengan iklim di sini, dengan makanan yang ada di sini, dan perjalanannya bagaimana melatihnya bisa menjadi juara. Ikuti kisah selanjutnya bersama nanti sama Om Muklas di episode selanjutnya. Mau saya tambahkan sedikit ya, untuk para pemula yang ingin mendalami atau memulai menekuni hobi kenari, seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya satu harus tahu asal muasalnya. Misalkan kalau Yorkshire itu dari Eropa ya, sudah diterangkan di awal, dari Eropa itu jenis ringnya, warnanya mereka seragam, tahun berapa lahirnya itu seragam untuk warna ring untuk Eropa. Terus untuk jenis yang lokal, kita kalau mau memulai mungkin dengan harga yang ringan-ringan, bisa seperti yang jenengan katakan, dari peternak ataupun teman yang bisa dipercaya. Terus selain itu bisa melewat istilahnya penjual, mereka memang yang berkompeten, yang bidangnya memang jual beli kenari, dan itu bisa dicari dimanapun. Kalau ingin cari di dunia maya ya baik dari Facebook atau dari apapun, cari track recordnya si penjual. Jadi kalau baik peternak atau yang pembreeding itu bisa tanya langsung ke peternaknya, bisa langsung yang dia memang terjun di jual beli kenari, baik itu mau dari seri yang disebut lokal, loper, AF sampai ke seri F. Begitu teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk kunjungan kita sowan ke Om Muklas dan tempat lovebird-nya ini, ikonnya kenari Wisan Joko Kenari, SKH Kenari. Jadi kalau teman-teman nanti cari bagaimana, masih penasaran dengan Wisan Joko Kenari, boleh dicek di Facebook
coba ketik Cilnas Wisancoko, itu sudah banyak di situ. Nanti komen-komen dan lain sebagainya nanti teman-teman baca sendiri. Oke, gitu dulu aja teman-teman dari kita. Dan kalau mau mengikuti videonya Om Muklas nanti bisa ada di part berikutnya. Kita bikinkan video Lanjutannya, nanti kita akan bahas masalah bagaimana perawatan, bagaimana menjadi stabil di lomba dan lain sebagainya. Nanti kita kulik lebih dalam bersama Om Muklas. Gitu teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan like, komen sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, ini terutama kicau-kicau mania ini yang pasti kenal dengan Om Muklas karena beliau ini berkecimpung di dunia perkenarian sudah cukup lama ya Om. Nah itu nanti kita bisa belajar lebih banyak tentang dunia kenari bersama beliau. Begitu saja ya. cukup. Gitu aja teman-teman. Sebagai penutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.